Pernah nggak sih kamu ngerasa stres banget waktu pulang-pulang nih lagi capek-capeknya, terus masuk ke kamar, di kamar itu banyak banget barang-barang dan itu bikin kamu, kalau aku pernah. Dan gak aku sadari ternyata banyaknya barang-barang itu yang entah kenapa masih saja aku simpan, itu tuh bisa membuat aku lebih sensitif, lebih mudah marah, dan sering banget jadi bad mood. Nah, setelah baca buku ini, ternyata aku baru tahu kalau misalkan banyak barang itu tuh nggak memberikan kebebasan buat kita. Menarik kan? Jadi di video kali ini aku bakalan ngomongin buku Seni Hidup Minimalis yang ditulis oleh Francine J. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini ya, sebagai bentuk dukungan kamu buat aku. Di dalam buku ini terdiri dari 4 bagian. Isi bagian pertama dari buku ini lebih fokus ke tentang penumbuhan pola pikir minimalisme itu sendiri. Kurang lebih yang aku dapatkan dari bab 1 ini tuh kayak semacam alasan-alasan kenapa kita harus hidup minimalis. Dan salah satu hal yang terngiang-ngiang di kepala aku sampai sekarang adalah itu tadi, sedikit barang ternyata bisa membuat kita merasa lebih bebas. Bagian kedua buku ini adalah tentang streamline. Streamline itu adalah metode atau cara dalam merapikan rumah yang terdiri dari 10 cara untuk menjaga rumah tetap rapi ala penulisnya. Bagian ketiga dari buku ini adalah tentang ruangan-keruangan yang isinya akan mengajak kita dan memandu kita untuk menerapkan langkah-langkah khusus merapikan ruangan secara terorganisir bagian per bagiannya. Contohnya itu seperti bagian kamar tidur, ruang tamu, kamar mandi, dapur, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah bagian keempat, yaitu bagian cara hidup. Di bagian ini, kita akan diarahkan untuk melihat bagaimana minimalisme ini dapat membuat hidup kita lebih ramah pada lingkungan. Selain itu, ada juga bagaimana caranya kita dapat memotivasi orang lain untuk memiliki gaya hidup yang sama seperti kita. Alias gaya hidup minimalis ini ya. Dan orang lain yang dimaksud di bagian ini adalah anggota keluarga seperti pasangan dan anak. Menurut aku, kelebihan dari buku ini yaitu ada di terjemahannya. Terjemahannya ini mudah dimengerti. Terus, bagian-bagian dalam buku ini tuh sangat terstruktur, sehingga pembaca, khususnya aku, lebih mudah memahami maksud yang ingin penulis bawa di dalam buku ini. Tapi, kekurangannya aku rasakan ketika membaca buku ini adalah, buku ini lumayan membosankan, terutama di bagian 3, ya itu yang ruangan-keruangan, karena tahapan-tahapannya selalu sama, jadi seakan-akan kesannya itu seperti diulang-ulang, jadi cukup bosan di situ. So, mungkin segini aja ngomongin buku Seni Hidup Minimalisnya. Apakah kamu tertarik untuk membacanya? Kasih tahu aku dengan ninggalin jejak di kolom komentar. Dan jangan lupa juga like kalau kamu suka video ini dan subscribe kalau kamu belum subscribe channel ini. Dadah! Ketemu lagi di video selanjutnya.